Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai model pembelajaran blended learning. Nah, untuk materi ini, mind maps-nya yaitu yang pertama, pengertian model pembelajaran blended learning. Yang kedua, tujuan model pembelajaran blended learning. Yang ketiga, kelebihan model pembelajaran blended learning. Yang keempat, yaitu kekurangan model pembelajaran blended learning. Yang kelima, model-model dalam model pembelajaran blended learning. Yang keenam, karakteristik model pembelajaran blended learning. Dan yang ketujuh, yaitu penerapan model pembelajaran blended learning. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian blended learning menurut para ahli. Menurut Driscoll, tahun 2002 mengatakan bahwa blended learning adalah suatu pembelajaran dari berbagai teknologi berbasis web lalu dikombinasikan agar tujuan pendidikan tercapai. Menurut Graham, tahun 2005 menyatakan blended learning secara ringkas yaitu suatu pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran basis online dengan pembelajaran tatap muka. Jadi, blended learning adalah suatu bentuk pembelajaran yang memudahkan di mana pembelajaran ini menggabungkan dari beberapa model, strategi, dan metode, dan juga media untuk penyampaiannya. Antara pengajar dengan muridnya, begitupun sebaliknya. Pembelajaran ini mengkombinasikan antara pengajaran tatap muka dengan daring atau biasa disebut online. Perkenalkan, saya Niken Ayunda Putri dengan NIM 1800812. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari model pembelajaran blended learning. Nah, menurut Pradnyana, tahun 2012 mengemukakan bahwa ada 4 tujuan dari model pembelajaran blended learning. Yang pertama, membuat siswa-siswi menjadi lebih baik dalam perkembangan proses belajar, gaya belajar, dan preferensi dalam belajar. Nah, maksudnya dengan model ini siswa-siswi dapat menjadi lebih baik lagi dalam proses belajarnya. Dengan gaya belajar yang berbeda pula, siswa-siswi tidak akan merasa bosan dan dapat membuat siswa-siswi mengutamakan untuk belajar. Nah, yang kedua, memfasilitasi pendidik dan peserta didik agar melakukan pembelajaran secara mandiri, bermanfaat, dan terus berkembang. Nah, maksudnya di sini dengan model ini pendidik dan peserta didik difasilitasi untuk melakukan pembelajaran secara mandiri, tentunya bermanfaat, dan pembelajarannya terus berkembang baik dari penggunaan media pembelajarannya, metode, dan lain-lain. Yang ketiga, menjadikan jadwal yang fleksibel bagi peserta didik. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya model ini penggabungan pembelajaran secara daring dengan pembelajaran tatap muka, sehingga jadwal dan waktu yang digunakan pun fleksibel bagi peserta didik. Nah, yang keempat, kelas tradisional atau tatap muka berguna agar peserta didik memiliki pengalaman yang interaktif. Sedangkan untuk kelas online atau daring memberikan peserta didik sebuah konten multimedia yang dapat menjadikan peserta didik bertambah pengetahuan dengan mengakses di berbagai tempat yang terdapat akses internet. Nah, dalam menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran dibutuhkan cara untuk mengatasinya, yaitu dengan menggunakan berbagai macam metode pembelajaran yang bervariasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Kusuma Putri, NIM 1806478. Di sini saya akan memaparkan kelebihan dari model pembelajaran blended learning. Ada beberapa kelebihan dari blended learning. Yang pertama, dalam pembelajaran ini lebih menghemat waktu dan biaya. Jadi, dalam melaksanakan pembelajarannya tidak membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tinggi. Yang kedua, pembelajarannya juga lebih efektif dan efisien.
Yang ketiga, pembelajaran tidak terbatas ruang dan waktu. Nah, maksudnya di sini, dalam pembelajaran blended learning ini dapat diakses di mana saja dan kapanpun. Yang keempat, peserta didik mudah mengakses materi pembelajaran. Jadi, dalam model pembelajaran ini, siswa dapat banyak mengakses materi selain dari buku. Yang kelima, peserta didik bisa leluasa dalam mempelajari materi secara online. Yang keenam, guru dan peserta didik dapat berdiskusi di luar jam tatap muka. Maksudnya, dalam pembelajaran ini, guru dan peserta didik bisa berdiskusi secara online, bisa melalui Zoom, grup WhatsApp, dan sebagainya di luar jam tatap muka. Yang ketujuh, guru dapat dengan mudah menambahkan materi pelajaran dengan fasilitas internet yang memadai. Yang kedelapan, guru juga dapat memperluas jangkauan pembelajaran dan pelatihan. Yang kesembilan, hasil belajar yang lebih optimal dalam pembelajaran model blended learning ini. Yang kesepuluh, meningkatkan daya tarik peserta didik dalam belajar. Nah, karena dengan pembelajaran blended learning ini, guru dapat menggunakan media pembelajaran yang berbagai macam untuk menunjang pembelajaran yang lebih efektif dan menarik perhatian siswanya. Selanjutnya yaitu kekurangan dari pembelajaran blended learning. Nah, dalam model pembelajaran blended learning ini ada beberapa kekurangan yang terdapat di dalamnya. Yang pertama yaitu sulit diterapkannya jika sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah, baik itu oleh peserta didik ataupun oleh guru, tidak mendukung. Kemudian, tidak meratanya fasilitas belajar yang dimiliki peserta didik. Selanjutnya, akses internet yang tidak lancar akan menghambat proses pembelajaran. Dan terakhir, guru harus selalu mendesain pembelajaran yang menarik untuk diikuti secara online, sehingga siswa atau peserta didik menjadi lebih menarik dan tertarik untuk mengikuti pembelajaran melalui model pembelajaran blended learning ini. Model-model pembelajaran blended learning yang pertama ada menurut Horn and Staker tahun 2011 halaman 4-15 mengatakan yang pertama ada tatap muka langsung atau luar dari arriver, di mana pembelajaran ini dilakukan secara bertatap muka langsung ketika pembelajaran dimulai, misalnya di kelas ataupun di laboratorium. Yang kedua ada rotation. Rotation ini adalah model pembelajaran yang akan disetting sesuai dengan kepastian dan penetapan yang sudah berlaku dan dilakukan secara atau terjadi secara berulang kali, sekitar 1 kali atau 2 kali pengulangan materi. Yang ketiga ada flex, sesuai namanya diambil dari fleksibel. Seorang pendidik biasanya di sini melakukan atau memberikan dorongan dan motivasi terhadap anak didiknya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Program ini tuh biasanya cocok untuk memperbaiki anak yang putus sekolah ataupun memperbaiki kredit tracer. Lalu yang keempat ada online lab, di mana pembelajaran ini terjadi pada suatu ruangan lab. Kemudian peserta didik diberikan soft file dan setelah mendapatkannya, barulah pendidik memberikan pengawasan terhadap peserta didiknya. Tak hanya pada model ini, pendidik dapat berinteraksi dengan peserta didiknya secara online. Lalu yang kelima ada self-blend, di mana peserta didik dibebaskan memilih kursus pembelajaran yang diminatinya. Secara online, hal tersebut memiliki arti bahwa pembelajaran online hanyalah sebagian kecil dari aktivitas belajar. Yang keenam ada online driver. Metode pembelajaran yang diadakan secara online, pendidik memiliki kewajiban untuk mengupload materi dan tugas yang akan diberikan semalam. Kemudian peserta didik barulah dapat mengunduh file materi yang telah diberikan oleh pendidik pada suatu link drive ataupun menggunakan Google Classroom atau melalui WhatsApp dan media lainnya. Yang ketujuh ada e-read virtual, merupakan sebuah metode pengembangan pembelajaran sekolah yang sepenuhnya online, akan tetapi
saat ini telah berkembang menjadi blended learning untuk memberikan pengetahuan pembelajaran secara seimbang, daring, online, dan luring, luar daring. Yang kedua, ada model-model pembelajaran blended learning menurut Hauge pada tahun 1998 dalam Rusman 2011 halaman 251. Nah, pengembangan sistem pembelajaran yang berbasis internet ini yang pertama ada web course, yaitu pemakaian internet yang membantu semua kalangan masyarakat, khususnya pada dunia pendidikan. Nah, adanya internet ini, pendidik dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik secara tatap muka, secara maya, yang memiliki keuntungan yang baik-baik keduanya, yaitu menghindari adanya penyebaran COVID-19 seperti sekarang ini. Yang kedua ada web-centric course, ya, memiliki fungsi saling melengkapi. Web-centric course ini memiliki metode dengan cara menggabungkan antara daring dan luring. Materi dikirimkan melalui internet, secara Google Classroom, secara seperti melalui Google Classroom maksudnya, dan lain sebagainya. Kemudian pendidik akan menyampaikan penjelasan secara langsung dengan tatap muka. Lalu ada web exchange course. Nah, web ini berfungsi sebagai peningkat kualitas proses pembelajaran di kelas. Fungsi internet adalah menyediakan komunikasi yang kaya antar siswa dan guru, teman sekelas, anggota kelompok, ataupun siswa dan sumber lainnya. Seperti itu model-model pembelajaran blended learning. Perkenalkan, nama saya Ilena Ramadanti dengan NIM 1800214. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik pembelajaran blended learning. Karakteristik yang pertama yaitu pembelajaran yang menggabungkan beberapa model pembelajaran yang memanfaatkan media teknologi dan komunikasi. Jadi, pembelajaran blended learning ini adalah gabungan pembelajaran model yang satu dengan model yang lainnya dengan menggunakan media, teknologi, dan komunikasi. Lalu yang kedua adalah gabungan antara pembelajaran online maupun pembelajaran offline. Lalu yang ketiga ada pembelajaran yang efektif dan fleksibel dari cara penyampaiannya, cara belajar, dan gaya pembelajarannya. Serta yang keempat, guru dan orang tua bekerja sama untuk mendidik siswa karena guru merupakan fasilitator, sedangkan orang tua adalah motivator bagi anaknya. Selanjutnya, pada pembelajaran blended learning ini memiliki 6 unsur yang harus diterapkan, yaitu yang pertama adalah tatap muka. Pada pembelajaran blended learning ini, tatap muka ini sangat penting, baik secara langsung maupun pada media virtual seperti Zoom atau media yang lainnya. Lalu yang kedua ada belajar mandiri. Siswa diajarkan untuk belajar mandiri dan mengakses sumber belajar tidak hanya dari pendidik, melainkan dari sumber belajar yang lainnya. Lalu yang ketiga ada pemanfaatan aplikasi. Pemanfaatan aplikasi ini adalah memanfaatkan media pembelajaran secara online maupun offline. Lalu yang keempat ada tutorial. Seorang pelajar harus menjadi tutor untuk membimbing siswa agar jika siswa tidak mengerti, siswa bisa bertanya kepada guru. Lalu yang kelima ada kerjasama. Siswa diajarkan untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman di bawah bimbingan guru. Lalu yang keenam, evaluasi. Evaluasi pada blended learning ini didasarkan pada proses dan hasil untuk menerapkan penilaian siswa. Saya Indah Marwati, NIM 1806677. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai penerapan model pembelajaran blended learning dalam mata pelajaran IPA di SD kelas 6 tentang tata surya. Seperti halnya model pembelajaran yang lain, yang mana pada langkah pembelajaran model blended learning ini juga terdapat 3 kegiatan. Yang pertama ada pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup. Hanya saja pada pembelajaran blended learning ini, guru melakukan 2 proses pembelajaran, baik itu pembelajaran tatap muka maupun proses pembelajaran secara online atau daring.
Nah, langkah pembelajarannya ini yang pertama, guru membuka pembelajaran dengan salam. Nah, dilanjutkan dengan berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Setelah itu, guru memberikan informasi mengenai tema pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran. Nah, tema yang akan dicapainya itu yaitu tema 9 tentang menjelajahi luar angkasa, subtema 1 keteraturan yang menakjubkan. Setelah itu, guru juga memberikan media berupa gambar ataupun foto mengenai benda-benda langit, baik itu matahari, planet-planet, asteroid, meteoroid, dan juga komet. Nah, untuk menunjukkan gambar ini, guru bisa menggunakan media laptop ataupun gambar secara konkret untuk menunjukkan benda-benda langit atau luar angkasa. Nah, selanjutnya, guru meminta dari siswa untuk membuat 5 kelompok. Nah, untuk kelompok ini disesuaikan dengan jumlah siswa di kelasnya. Nah, contohnya ini kami membuat contoh di kelasnya ini ada 20 siswa. Maka dibuat menjadi 5 kelompok dan masing-masing kelompok ini beranggotakan 4 orang. Nah, untuk per kelompok ini diusahakan ada laptop ataupun HP masing-masing di masing-masing satu di setiap kelompoknya. Nah, setelah itu, guru meminta dari masing-masing kelompok ataupun perwakilan kelompok untuk membuka link YouTube yang sudah disediakan oleh guru. Nah, di link YouTube ini berisikan materi mengenai tema 9 tentang menjelajahi luar angkasa. Setelah itu, guru juga meminta masing-masing dari kelompok untuk membuat satu pertanyaan tentang materi dari video yang sudah disimak atau ditonton di YouTube tadi. Nah, setelah pertanyaan dibuat, maka masing-masing perwakilan kelompok membacakan pertanyaan yang telah dibuat dan ditujukan kepada kelompok lain. Nah, lalu setiap kelompok berdiskusi mengenai jawaban dari pertanyaan kelompok lain dan menjawab pertanyaannya di depan kelas. Jadi perwakilan kelompok harus ada yang mengkomunikasikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, setelah itu, setelah semua kelompok sudah maju atau perwakilan kelompoknya sudah mengkomunikasikan mengenai jawaban, maka guru dan juga siswa merefleksi pembelajaran yang telah dicapai pada hari itu. Nah, setelah itu, guru juga menyampaikan kepada siswa untuk mengerjakan latihan harian atau latihan soal di rumah melalui aplikasi Kahoot. Nah, untuk linknya ini akan di-share di WA group ketika sudah sampai di rumah, siswa sudah sampai di rumah. Setelah itu, guru menutup pembelajaran. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa langkah pembelajaran atau penerapan dari model pembelajaran blended of learning ini yaitu menyangkut atau gabungan dari 2 pembelajaran sekaligus. Yang pertama ada tatap muka di kelas dan juga pembelajaran secara daring ketika di rumah, baik itu menggunakan media WhatsApp, grup, ataupun Telegram, ataupun Google Classroom misalnya. Dalam pembelajaran blended learning ini, siswa diharapkan tidak merasa bosan dengan pembelajaran tatap muka yang biasa dilakukan di kelas.